Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif. Pada video kali ini saya akan membahas materi matematika mengenai transformasi geometri pada bagian rotasi. Nah, di video ini yang saya akan bahas ada 4 bagian, yaitu apa itu transformasi geometri, lalu apa itu rotasi, lalu bagaimana jika rotasi dalam bentuk matriks, dan yang terakhir adalah contoh soal dari rotasi ini. Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut aja ke videonya cuy. Let's go dah. Oke guys, ini adalah presentasi saya mengenai transformasi geometri. Oke, sebelumnya apa sih itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antar setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Maaf ya kalau misalnya berisik karena hujan. Lanjut. Jenis-jenis transformasi geometri ada terbagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau pembesaran. Tapi pada video kali ini yang saya bahas yaitu nomor 31, yaitu rotasi atau perputaran. Kenapa? Bisa ditanya. Oke, lanjut ke video ini. Nah, apa itu rotasi? Rotasi adalah rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Arah rotasi dibedakan menjadi 2, yaitu arah positif yang berlawanan dengan arah jarum jam, lalu arah negatif yang searah dengan jarum jam. Bukan dong. Maksudnya apa ya? Jadi kalau misalnya arah positif itu di ke atas, sedangkan arah negatif itu di bawah. Nah, rotasi pada pusat O. Kenapa saya nyebutnya pusat O? Karena X dan Y itu 0. Jadi saya O. Rotasi dengan pusat O dalam sudut apa derajat. Nah, ini konsepnya. Sebutnya di sini. Oke. Titik X, Y dirotasi dengan pusat O sebesar apa derajat. Bayangannya adalah A X, Y lalu berotasi dengan O, alfa ke aksen A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X cos alpha min Y sin alpha. Lalu kalau Y aksennya adalah X sin aksen ditambah Y cos alpha. Atau kalau mau bentuk matriks ya seperti ini, X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha kali X min alpha Y min B. Nah, itu kalau bentuk matriksnya. Oke, kita lanjut. Rotasi dengan pusat P, A, B sebesar alpha derajat. Nah, kalau yang tadi kan dia itu X, Y itu 0. Kalau yang ini bagaimana dengan yang ada angka yang misalnya A nya itu 1, sedangkan B nya itu ada 3. Nah, kalau misalnya digambarkan seperti ini 1,1, P sama dengan 1,1. Titik X, Y dirotasi dengan P, A, B sebesar alpha derajat. Bayangannya adalah langsung X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X min alpha X min A Y min B plus A B. Nah, atau bentuk matriksnya. Maksudnya tadi kan bentuk matriks caranya, kalau ini bentuk rotasi plus 60. Saya tidak tahu ini sudah kita lakukan karena saya menemukan materi ini udah bentuknya nggak ada derajatnya gini. Rotasi plus 60 derajat sebutnya derajat mempunyai matriks 0 min 1 1 0. Sedangkan rotasi 180 derajat
menghasilkan matriks min 1, 0, 0, min 1. Dan rotasi 270 derajat menghasilkan 0, 1, min 1, dan 0. Nah, ini kalau plus. Bagaimana dengan minus? Nah, kalau minus ya berarti rotasi min 90 derajat menghasilkan matriks 0, 1, min 1, dan 0. Kebalikan dari yang plusnya tadi atau positifnya tadi. Rotasi min 180 derajat matriks menghasilkan matriks min 1, 0, 0, min 1. Harusnya ini kebalik, tapi karena sama-sama min 1 dan posisinya sama, so tidak ada yang berubah. Yang terakhir adalah min 270 derajat menghasilkan matriks 0, min 1, 1, dan 0. Jika dilihat min 90 derajat sama aja seperti plus 270 derajat, satunya di kanan dan satu di kiri, dan 90 derajat sama aja dengan min 270 derajat. Oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bagian dari titik A 2,3 yang diputar sejauh 60 derajat terhadap titik O 0,0. Solusinya adalah misalkan bayangan titik A itu adalah A aksen, Y aksen, sama X aksen, sama aja. X aksen, Y aksen, dicari tadi sama dengan cos 60 derajat karena sudah kita 60 derajat, lalu min sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat dikali 2,3 karena A B nya itu ini. Cos 60 derajat itu hasilkan setengah, min sin 60 derajat hasilnya min setengah akar 3, sin 60 derajat hasilnya setengah akar 3, dan cos 60 derajat hasilnya setengah dikali 2, 3. Hasilnya setengah kali 2 itu setengah 2, ini dikali ini dikali 3, jadi min setengah akar 3 kali 3, yang setengah akar 3 dikali 2 yaitu min setengah akar 3 kali 2, dan terakhir adalah setengah kali 3 menghasilkan 1 min 3 per 2 akar 3 plus 3 per 2. Contoh soal pertama jawabannya adalah ini. Bagaimana kursornya? Contoh soal pertama adalah ini. Nah, bagaimana jika apa namanya itu? Lanjut saja. Contoh soal adalah tentukan bayangan dari titik P 1,1 jika diputar dengan pusat titik A 3,4 dan sudut putar 90 derajat. Solusinya, misalkan bayangan titik P 1,1 yang diputar dengan pusat titik A 3,4 dan sudut putar 90 derajat adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat dikali 1 min 3 dan 1 min 4 tambah 3. Maka sin 90 derajat menghasilkan 0, min sin 90 derajat dan min 1. Maksudnya dari cos 90 derajat hasilkan 0, min sin 90 derajat hasilnya 1, min 1. Min 90 derajat kembalikan dari ini berarti 1, dan cos 90 derajat sama seperti yang ini berarti 0. Nah, 1 dikurang 3 sama dengan min 2, 1 kurang 4 sama dengan min 3, ditambah 3 dan 4. Sama dengan 3 min 2 tambah 3 dan 4 sama dengan hasilnya 6 dan 2. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan contoh soal dari rotasi.
Semoga saya mudah dimengerti. Thank you, semoga ya mengerti penjelasan saya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Semoga ya dimengerti. Semoga ya dimengerti, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas dan materinya kurang berbobot, tapi semoga ya bermanfaat buat semua orang. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.